Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Rahimin M.Agi, baik sebagai Direktur Pasca, Ketua MUI dan sebagai senior dan sekaligus ahli tafsir. Ini saya pamit dulu sama beliau ini karena judulnya ini tafsir Ramadan. Nah, agak susah memang berbicara di dekat ahlinya, ahli tafsir. Tapi nggak apa-apalah, sekenanya aja nanti. Bapak Zubaidi, Dr. Zubaidi sebagai orang tua yang menghormati, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ibu-ibu yang ada ya di balik itu ya, di balik tabir itu tabir asli atau tabir palsu? Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita sudah masuk hari ke 11 hari ke-12 puasa kan, ke-12. Nah, menyangkut kajian kita yaitu tafsir Ramadan ini, tentu saja sudah banyak yang sudah disampaikan oleh para ahli, para ustadz. Memang kalau kajian tematik seperti ini seharusnya ada silabusnya supaya nggak berulang-ulang. Di ke depan itu saya kira memang harus ada silabusnya supaya nanti tidak berulang-ulang yang disampaikan. Dan saya karena tidak mengikuti terus, ya saya nggak tahu apa yang sudah disampaikan oleh yang terdahulu. Tapi saya mencari-cari kira-kira yang belum dibahas, terutama menyangkut ayat 183 surat Al-Baqarah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, saya ingin mencoba melihat
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam tafsir At-Tabari itu dari berbagai riwayat dijelaskan bahwa yang dimaksudkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu ada dua versi. Versi pertama itu hanya penguatan, ya, hanya penguatan saja bahwa puasa itu betul-betul diwajibkan, ya, betul-betul diwajibkan sebagaimana yang sudah pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi stressingnya di situ, stressingnya itu ada yang ada ulama tafsir mengatakan itu sebetulnya untuk penguat bahwa puasa Ramadan itu betul-betul diwajibkan, baik kita sekarang maupun sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi fungsinya atau stretchingnya itu adalah penekanan, tasbih, ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan ya sebetulnya bukan hanya itu, juga orang-orang yang berpuasa, menyangkut orang-orang yang berpuasa kapan, ya, kemudian siapa-siapa yang berpuasa yang sebelum kamu itu, maksudnya di situ. Nah, namun demikian penjelasan At-Tabari bahwa terlepas dari stressingnya, apakah menyangkut orang yang sebelum kita atau tempat atau kapan dilakukan puasa itu atau diwajibkan puasa itu, maupun stressingnya penguatan, ya, karena di situ diumpamakan, maka stressingnya adalah penguatan. Namun demikian yang pasti adalah itu kedua-duanya itu, stressingnya itu ya sama-sama menyangkut orangnya, ya, semua menyangkut orang yang berpuasa sebelum kita itu. Nah, oleh karena itu ada, setelah ditelusuri dari berbagai diskusi para ahli tafsir, kalau itu menyangkut orang-orang yang puasa sebelum kita, diwajibkan berpuasa sebelum umat Nabi Muhammad, maka tentu saja adalah yang pertama adalah umat Nasrani. Umat Nasrani itu memang sudah diwajibkan, pernah diwajibkan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Ya. Dan awalnya 30 hari juga dalam bulan Ramadan. Cuma cara pelaksanaannya saja yang berbeda. Kalau mereka itu puasa beneran. Diceritakan dalam riwayat itu, ya, termasuk menggauli istri dalam bulan puasa juga nggak boleh, walaupun itu malam hari, nggak boleh dipuasa sampai kayak itu. Nah, tapi kemudian terjadi negosiasi karena merasa berat berpuasa dalam bulan Ramadan itu, kemudian terjadi negosiasi, tapi negosiasi itu negosiasi sepihak, negosiasi sepihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ya oke, kami akan puasa,
bahkan ditambah menjadi 20 hari lagi menjadi 50 hari, asalkan jangan di bulan Ramadan. Akhirnya mereka sepakat untuk berpuasa bukan dalam bulan Ramadan, tapi di antara musim panas dan musim dingin, kira-kira musim 9 ya. Jadi mungkin mereka cuacanya enak waktu itu. Tapi ini bukan berarti mereka langsung negosiasi kepada Allah, bukan negosiasi yang mereka sendiri bikin sendiri. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa sebenarnya menambah jumlah puasa itu ada beberapa riwayat juga. Ada mengatakan cerita penambahan itu ketika puasa. Nah kemudian mereka sama-sama berdoa, ya Allah, kalau raja kami ini sembuh, kami akan menambah lagi puasa. Kemudian sembuh, kemudian mereka tambah lagi puasa. Jadi, intinya adalah mereka selalu terjadi negosiasi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi negosiasinya negosiasi sepihak. Nah, disinilah bedanya antara puasa kita Ramadan yang diwajibkan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 103 tadi itu dengan umat yang lain. Nah, proses terjadi negosiasi. Nah, tapi kalau umat Islam tidak ada negosiasi. Puasa Ramadan itu tidak boleh dinegosiasi, tidak boleh tawar-menawar. Misalnya Mas Satpam, siapa namanya Mas? Irwan. Mas Irwan ini perokok berat misalnya kan. Perokok berat. Ya Allah, aku sanggup berpuasa bahkan ditambah 10 hari lagi dari 40 hari, tapi jangan saya dilarang rokok misalnya kan. Ya itu nggak bisa ditawar seperti itu. Nggak bisa ya. Karena perokok berat tadi, negosiasilah dengan Allah misalnya kan. Udahlah, aku tambah lagi lah ya Allah, aku tambah 2 hari atau 3 hari lagi menjadi sebulan atau 10 hari, misalnya tambah 10 hari, sebulan 10 hari misalnya kan. Tapi jangan saya dilarang ngerokok pada siang hari. Nggak ada tawar-menawar seperti itu. Jadi proses tawar-menawar ini atau negosiasi ini tidak ada dalam Islam itu. Kenapa? Nah ini intinya. Kenapa? Karena ternyata Allah itu sudah menutup proses negosiasi itu dengan alternatif jika ada kesulitan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa itu. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kemampuan umat manusia, Maha tahu kira-kira kesulitannya di mana. Oleh karena itu sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi kemungkinan atau terbuka untuk negosiasi lagi di situ. Ya. Ayat berikutnya mengatakan bahwa jika kamu dalam perjalanan, sakit ya, atau sakit dalam perjalanan. Nah itulah yang kira-kira dikeluhkan oleh umat Islam misalnya. Bagaimana kalau dalam perjalanan yang berat atau dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan puasa, maka disuruh Allah sudah memberi jalan. Ya, tidak perlu lagi negosiasi. Maka dibayar puasa atau dibayar dari puasa pada waktu yang lain atau hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Begitu juga yang dalam sudah tua renta yang tidak mungkin lagi berpuasa. Kalau tadi kan bisa berpuasa, puasa cuman tidak berat,
kena pekerjaan dan sebagainya, kena sakit, maka dibayar puasa, tetap puasa tapi di hari yang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang memang tidak kuat berpuasa karena sudah tua sekali misalkan, maka ada juga langsung Allah keluarkan jalan keluarnya juga, ya, membayar fidyah dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada lagi negosiasi di situ, ya. Nah, kemudian akhir dari ayat ini la'allakum tattaqun. Jadi outputnya adalah tattaqun, takwa. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Takwa. Bagaimana takwa itu, indikator takwa itu banyak dalam Al-Quran itu, antara lain lupa saya suratnya itu, maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Nah, kesemuanya itu kita dilatih, ya. Kita dilatih di dalam bulan Ramadan ini. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar menafkahkan, infak, apa itu, sedekah, menyisikan hartanya, penghasilannya, baik waktu sempit maupun waktu lapang. Maksudnya waktu sempit, waktu lapang itu baik kita sedang apa namanya, tajir, apa namanya istilahnya, sedang banyak rezeki lah, banyak masukan dan sebagainya, maupun sedang kepepet dia, adanya misalnya cuma 1.000 rupiah, ya ambillah 5, masih ada recehan 5 rupiah sekarang. Misalnya ada 10.000, ambillah 1.000 misalnya untuk infak. Dan itu jangan kamu anggap remeh, apalagi niatnya tulus. Walaupun 1.000, walaupun 100 rupiah atau 5 rupiah, ya. Jadi dikit lagi, ya. Nah, yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz, ya, wal kaziminal ghaiz. Ini susah, ngomongnya enak, tapi susahnya luar biasa, ya. Ngomongnya enak, ya. Menahan, mengembalikan, mengendalikan, ya, mengendalikan marah. Kenapa dipilih diksi mengendalikan? Karena memang amarah itu ya sunatullah juga. Tidak ada orang yang tidak ada sifat marah dalam dirinya, tidak ada. Pasti ada, kita marah, kita emosi. Tapi yang disuruh Allah di sini bagaimana kita kendalikan, ya? Bagaimana kita kendalikan. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Nah, bukan hanya menahan amarah, mengendalikan amarah, tapi memaafkan, ya. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain, baik diminta maupun tidak diminta, ya. Baik diminta maupun tidak diminta, tidak perlu diminta, yang namanya memaafkan itu. Ini berat juga, ya, memaafkan. Kalau misalnya orang datang minta maaf, kita maafkan, itu lumrah. Tapi ketika kita memaafkan kesalahan orang lain,
baik diminta ataupun tidak, baik disadari maupun tidak disadari oleh orang yang telah menyakiti kita, telah menzalimi kita, itu yang luar biasa. Jadi siapapun yang telah menzalimi kita, siapapun yang telah menyakiti kita, siapapun yang telah membuat kita nggak enak hati, maafkan tanpa diberitahu kepada orang yang bersangkutan. Itu nanti baru kita bisa insya Allah memetik yang namanya takwa. La'allakum tattaqun. Nah, pembelajaran itulah di dalam bulan Ramadan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul nanti akan mendapatkan titel takwa tersebut. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah bahwa puasa itu ternyata memang sudah diwajibkan oleh Allah terhadap umat-umat sebelum kita. Tadi saya contohkan umat Nasrani, tetapi ternyata di dalam tafsir itu disebutkan bahwa bukan hanya umat Nasrani, umat Daud juga pernah disyariatkan yang kita kenal dan sekarang yang justru ketika Rasulullah atau kita umat Islam itu disunatkan yang namanya puasa Daud, ya. Puasa Daud itu puasa sehari, berbuka sehari, puasa. Nah, kemudian sampai Nabi Adam pun pernah berpuasa. Nabi Adam itu dalam riwayat itu puasanya itu puasa mutih namanya. Nah, sekarang jangan diterjemahkan puasa mutih, tapi bagi yang agak hitam mungkin juga bisa dipraktekkan. Jadi sejarah puasa Nabi Adam itu ketika dia diturunkan dari surga, dia tuh gosong hitam, itu ceritanya. Nah, kemudian datang malaikat memberitahu Adam kalau mau putih lagi puasa 3 hari, ya, 3 hari. Jadi selama 3 hari, hari pertama sudah mulai putih sepertiga, ya, 2/3. Kemudian sampailah puasa ketiga itu putih semuanya. Nah, mungkin inilah yang dari inilah mungkin ada istilah puasa mutih. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau kita ikuti dunia perdukunan, puasa mutih itu puasa yang tidak boleh pakai sayur-sayuran. Cuman berbukanya itu dengan nasi putih, air putih, itu puasa mutih. Tapi yang bukan jadi tidak sama dengan puasa putih Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang betul-betul sudah diwajibkan, sudah disyariatkan berpuasa sebelum kita, ya. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh juga. Nabi Nuh itu riwayatnya ketika berapa lama diumbang-ambing oleh banjir itu, kemudian ketika berlabuh Nuh menyarankan untuk puasa. Di situ ketika puasa. Nah, kemudian ada beda antara puasa sebelum kita atau sebelum Nabi Muhammad SAW dengan puasa kita. Antara lain yang saya sebutkan tadi adalah tidak ada negosiasi dalam puasa Ramadan ini. Kalau dulu ada negosiasi itu yang mereka sendiri yang membuat kesepakatan sepihak. Yang keempat yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa ending dari puasa bulan Ramadan ini adalah takwa. Ya, indikator takwa banyak sekali, antara lain yang saya sebutkan tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lebih kurang mohon maaf jika keliru, mohon jangan disimpan kalau terjadi. Mohon sampaikan dengan saya kalau ada kesalahan-kesalahan.
Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.